berapa kerugiannya. Di luar kerugian nyata 3 miliar 70 juta tadi, ada lagi operasional kerugiannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Implikasi perpajakan. Apa yang terjadi? Ketika kita jual barang nih, semua yang kita jual ini mengandung PPN. Ketika PPN itu harus dipungut dan dibayarkan, lah barangnya aja dia nggak pernah jual, masa dia harus bayar? Ini penggelapan uang negara, ini jelas Sampurna yang melakukan. Atas kerugian ini saya tuh minjem uang ke sana kemari, Pak. Sampai untuk bayar besok rokok ini di Sampurna, saya sampai ngutang ke sana sini dulu, Pak. Saya minjem di saudara, setelah itu saya nyari kurs, setelah itu saya pinjam ke orang tua saya. Itu uang orang tua tuh uang keluarga, Pak. Gede Evan Wicaksana, pemilik toko Sri 65 di Buleleng, mengaku dirugikan hingga 3 miliar rupiah lebih akibat dugaan kecurangan distribusi oleh PT HM Sampurna Tbk yang melibatkan selisih barang dan uang dalam nota resmi selama bertahun-tahun. Saud Susanto selaku kuasa hukum berupaya lakukan mediasi dan pengaduan, tetapi tidak membuahkan hasil, sementara pihak Sampurna membantah adanya kerugian. Indikasikan dan diterimanya catatan yang diakui kebenarannya oleh PT HM Sampurna yang diberikan oleh saudara Yodana. Terus yang ketiga adalah diakui juga oleh PT HM Sampurna selaku entitas dari perusahaan, bahwa adanya perbuatan melawan hukum ini tentunya ada namanya kerugian, bahwa baik itu kerugian secara material maupun kerugian secara imaterial, bahwa sesuai dengan fakta lapangan yang kami terima bahwa kerugian dari toko Sri 65 atau toko Sri 2 ini sekitar 3 miliar lebih tepatnya 3 miliar 76.333.000. Bahwa berikutnya adalah selain mengalami kerugian juga toko Sri 65 atau toko Sri 2 ini juga diputus kemitraannya secara sepihak oleh PT HM Sampurna. Selanjutnya adalah apakah kita sudah melakukan upaya. Tentunya kami yang diberikan amanah kepercayaan oleh prinsipal kami yaitu Pak Gede Evan Wicaksana dengan Ibu Komang Budiningsih, dari satu pintu solusi kita sudah melakukan 2 upaya. Pertama yaitu upaya non litigasi, itu kami sudah melakukan mediasi tepatnya di daerah Sunset Denpasar, yang dihadiri oleh prinsipal kami sendiri yaitu Pak Gede Evan Wicaksana ya Pak Evan ya, dengan dihadiri juga oleh PT HM Sampurna dan organ-organ di dalamnya yaitu yang hadir saat pertemuan mediasi yang kita membahas tentang apa sih yang diindikasikan dari kami sesuai dengan data-data yang kami sampaikan saat mediasi. Tentunya dalam mediasi tersebut pun ada indikasi pihak Sampurna juga tidak mengakui adanya kerugian, yang memang betul kerugiannya ada di pihak prinsipal kami yaitu toko Sri 65 atau toko Sri 2. Bahwa dalam nilai ini kami berdasarkan invoice yang kami terima dan selisih barang dan selisih harga itulah yang menjadikan dasar kami adanya selisih atau kerugian dari prinsipal kami. Yang kedua, kami juga melakukan mediasi secara litigasi yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada mediasi tersebut betul bahwa irah-irahnya adalah itikat baik.
kami sudah mengemukakan dan dalam bentuk resum pun, dan jawabannya tetap sama dan tidak berubah sesuai dengan apa yang kami lakukan di mediasi sebelumnya, bahwa PT HM Sampurna tidak adanya kerugian dari PT HM Sampurna. Tapi kami juga tegak lurus bahwa kerugian ini yang menjadi dasar berdasarkan collecting data kami, yang menjadikan kami melakukan gugatan ini berdasarkan fakta lapangan, yaitu berupa invoice yang dikeluarkan oleh PT HM Sampurna. Dan kami secara logika bahwa nota atau invoice itu dikeluarkan di saat jam kerja oleh sales yang current, yang ketiga oleh invoice atas nama PT HM Sampurna, yang ketiga jam kerja pun adalah jam kerja PT HM Sampurna atau karyawan atau si sales itu sendiri. Yang ketiga adalah isu yang akan kami angkat dari fakta lapangan ini. Pertama adalah bahwa betul PT HM Sampurna tidak merugi, tapi yang mengalami kerugian adalah prinsipal kami, yaitu PT Toko Sri 65 atau Toko Sri 2, yang saya tadi sebutkan bahwa kerugiannya secara materi tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, kerugian imateri mungkin nanti saya bisa sampaikan ke prinsipal sendiri yang menyampaikan. Terus yang kedua adalah kami mohon untuk dilakukannya special audit atau general audit. Terus adanya persengkongkolan jahat yang mana tergugat 5 dalam hal ini, yaitu atas nama Adi Aptiana Wijaya, ya Pak Ipan ya. Itu memang dalam fakta persidangan yang baru dilakukan pemanggilan memang tidak di handle atau tidak diberikan hal yang sama terhadap Yodana, Beni ataupun si Mertedana yang diakomodir oleh PT HM Sampurna, disediakan tim kuasa hukumnya. Tapi untuk tergugat 5 ini tidak disediakan atau tidak diberikan semacam fasilitas yang sama itu terhadap karyawan dari PT HM Sampurna. Bahwa dari kronologis yang saya sampaikan tadi, tentunya bahwa konklusinya adalah adanya perbuatan melawan hukum ini adalah adanya kerugian. Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan media bahwa kerugian daripada Toko Sri 65 atau Toko Sri 2 yaitu sebesar 3 miliar 76.330.000. Ini berdasarkan data yang terkumpul yang kami dapatkan dari prinsipal. Sebetulnya banyak data, tapi karena memang data ini yang hanya terkumpul. Terus yang kedua, kerugian yang dialami Pak Ipan adalah tidak mendapatkannya produk dari PT HM Sampurna karena ada namanya pemutusan sepihak atau kemitraan sepihak yang dilakukan oleh PT HM Sampurna. Nanti lebih detailnya untuk kerugian imateri biar akan disampaikan oleh prinsipal kami, yaitu Pak Gede Evan Wicaksana dengan Ibu Komang Budi Ningsih. Kuasa hukum Rian Nasution menegaskan bahwa invoice dan barang yang diterima tidak sesuai, yang diduga melibatkan pelanggaran hukum serta potensi dugaan penggelapan pajak. Apa yang terjadi hari ini tuh kita pengen buka, kita pengen ungkap. Karena selama ini konsumen, mitra, bahkan disebutnya wholesale mitra yang bekerja untuk Sampurna, itu Sampurna tega-teganya nyurangin. Apa yang terjadi sih? Yang pertama, yang dibayar nggak sama dengan apa yang diterima. Gimana nggak curang? Diutak-utik, yang dibayar itu konteksnya jelas, invoice-nya dari si Sampurna. Hubungan hukumnya jelas antara Sampurna dengan mitra. Nggak bisa dipungkiri. Yang dibayar berdasarkan jumlah yang diinvoice. Barang yang diterima nggak sesuai. Jelas banget ada perbuatan melawan hukum di sini. Yang kedua,
Kita, klien-klien kita, wholesales kita, mitra-mitranya Sampurna, setengah mati kerja keras untuk Sampurna, di tengah jalan dipotong kemitraannya, sepihak. Sampai apa yang terjadi? Salah satu gudang dari klien kami ini, itu kosong hari ini. Terdahulu klien kami disuruh menyiapkan kendaraan, canvassing, bikin orang, membayar orang untuk menyediakan itu. Berapa kerugiannya? Di luar kerugian nyata 3 miliar 70 juta tadi, ada lagi operasional kerugiannya. Tapi yang paling sangat menyakitkan untuk saat ini, perpajakan. Apa kata-kata Sampurna? Saya tidak merugi. Bener, dia nggak rugi. Karena uangnya dibayar. Rekening yang dibayarkan juga jelas atas nama Sampurna. Di mana Sampurna sendiri kekayaannya, pemegang sahamnya 90%-an punya Philip Morris yang katanya itu dari Swiss itu loh. Itu kan standar prosedurnya itu jelas harusnya. Kita minta lakukan special audit, tidak pernah dilakukan. Waktu kita meeting di Bali, semua pembesar Sampurna datang. Prinsipal kita datang. Dia bilang apa? Enggak, ini tidak ada masalah. Tapi surat yang diberikan kepada kita balasannya betul. Saya ada kesalahan administrasi. Nanti kita ambil suratnya, kita bisa foto bersama-sama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Implikasi perpajakan. Apa yang terjadi? Ketika kita jual barang nih, semua yang kita jual ini mengandung PPN. Ketika PPN itu harus dipungut dan dibayarkan, lah barangnya aja dia nggak pernah jual, masa dia harus bayar? Ini penggelapan uang negara, ini jelas Sampurna yang melakukan. Karena pembayarannya sudah tepat, barang yang diterima di sini tidak sama. Belum lagi hari ini, surat keterangan atau surat ketetapan kurang bayar dari prinsipal kami itu setidaknya 300 juta. Yang dia tidak pernah nikmati, dia harus bayar 300 juta. Di mana hati PT Sampurna? Di mana standar Philip Morris? Di mana standar Swiss? Itu nggak ketemu. Mana ada special audit tentang ini? Yang berikutnya, yang kedua, apa yang terjadi? PPH dianggap mereka ini punya penghasilan. Penghasilan dari mana? Selama ini norokin. Ini selama ini norokin. Tapi Sampurna bilang, tenang, ini tidak masalah. Tunggu saja sebentar, akan diselesaikan janji-janji. Teman-teman ini masa dibayar dengan janji? Sampai sejauh mana ini? Maka kita minta nih, surat terbuka nih kepada NKRI, Bil khusus Presiden Republik Indonesia, Bil khusus pengawas OJK Bapepam. Karena ini mereka ini adalah orang-orang yang konsepnya sudah menjadi emiten di Bursa Efek. Ini seharusnya dengan emiten ini akan menjadi masalah besar. Standar mereka sebagai emiten harusnya langsung dilakukan suspend. Nggak boleh ada kepercayaan lagi. Masa ini baru ketemu satu ini di Singaraja? Mungkin masih banyak lagi korban. Dan kita berharap ini menjadi satu edukasi, satu konsep literasi buat semua. Klien kami punya hak untuk dilindungi sebagai konsumen. Klien kami punya hak tidak membayar sesuatu yang tidak dinikmati dalam perpajakan. Tapi apa yang terjadi? Ini fakta hukum, ini fakta lapangan. Sekali lagi, kemana hati PT Sampurna Indonesia yang katanya sudah listed, yang katanya transparan? Di mana good governance terjadi? Kita akan tegak lurus, kita akan bawa ini, kita minta dukungan semua pihak yang berkepentingan di sini untuk support klien kami. Klien kami bukan orang yang besar, tapi hatinya luar biasa besar. Dia mampu bersabar. Sampurna perusahaan besar, tapi hatinya picik, hatinya kecil. Bahkan kami boleh bilang indikasi keculasan di sana. Karena tidak mungkin hal-hal tersebut bisa di-print manual, karena semua devices adalah miliknya PT Sampurna. Bang, mungkin sedikit. Ini kan ada, saya baca di sini ada unsur pidana dan juga perdata. Mungkin didorong ke arah mana nih, Bang? Bisa dijelasin? Jadi untuk yang pertama, konsep pertama adalah PMH, perbuatan melawan hukum. Itu bisa dikategorikan pidana dan perdata.
Kenapa kita kontekstualkan ke dalam perdata lebih awal? Karena kita merasa ini kerugian. Buat kita, uang 3 miliar plus semua itu besar. Mungkin buat Sampurna kecil. Jadi ini yang kita kejar. Dan yang kedua, konteks di mana diakuinya adanya salah administrasi, maladministrasi, itu jelas bagian dari PMH Perdata. Bahkan kalaupun nanti dipidana, kita bisa konsepkan di Krimsus, karena kita lihat ada penggelapan pajak, ada penggelapan uang negara yang dilakukan oleh Sampurna. Jadi kita mulai dari perdata, tetapi sekali lagi pidana li ultimate li meridium. Ujungnya pasti semua ada di pidana, pasti. Gede Evan juga mengaku kecewa atas tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari pihak Sampurna. Kerugian yang dialaminya ini mengakibatkan banyaknya tanggungan hutang yang harus dirinya terima. Saya merasa turut sedih ya, kenapa kasus ini bisa terjadi, dan membuat saya kecewa dari pihak Sampurna itu tidak ada itikat yang baik kepada kami sebagai mitra SSC atau mitranya Sampurna. Kerugian yang saya alami ini dari tahun 2021 itu saya alami pencurian atau kekurangan barang dengan apa yang dari Sampurna terima tidak sesuai dengan nota, dan itu terjadi selama 3 tahun, dan kerugian yang begitu banyak, dan juga kerugian yang secara imateri juga kami merasa sama suami sama istri saling curigai juga, kadang saya sampai sakit mikirkan kasus ini, kerugian ini, dan dari pihak Sampurna tidak ada itikadnya sama sekali gitu loh Pak, untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa Pak, kenapa Bapak baru menyadari saat ini Pak? Ya karena dari kemarin tuh kita nggak tahu ya lubangnya tuh di mana, Ya. sampai bertahun-tahun kami mengalami kerugian. Udah gitu tuh saya terakhir setelah ada pergantian sales itu baru ketahuan bahwa lubangnya ini di nota di Sampurna. Setelah saya cek dari mengumpulkan nota-nota yang berapa bulan, berapa tahun itu, saya cek, cross check kembali, dan itu hampir setiap minggunya terjadi selisih uang dan barang. Gitu. Setelah ditanyakan kepada pihak Sampurna, jawaban dari pihak Sampurna bagaimana? Jawabannya itu tidak ada jawaban sama sekali Pak. Saya sampai telepon ke Jakarta, ke pusat, saya tidak ada tanggapan apa. Cuma dia bilang saya akan menyelesaikan, tapi tidak ada sama sekali. Saya nunggu sampai sekarang pun hampir 1 tahun ini tidak ada itikat apa-apa. Ini kasus ini mau bawa kemana jadi selamanya ini gitu. Menurut Bapak sendiri ini kesengajaan apa bagaimana Pak dari pihak Sampurna sampai mendiamkan seperti ini? Ya pasti Pak, karena dia tuh memang dia merasa tidak dirugikan, tapi yang dirugikan kan saya sebagai mitra, sebagai konsumen tuh. Sehingga ya terpaksa saya mau bawa kemana kasus ini gitu loh Pak. Saya juga bingung, kemarin tidak ada penyelesaian apa dari Sampurna, kita disuruh menunggu sampai kapan kita tidak tahu. Tuh. Terus harapan Bapak kepada penyelesaian Sampurna atau kedepannya gimana Pak? Ya kita ini sudah kami lakukan selama ini kan dari mediasi sudah ada, tapi dari mediasi juga tidak mendapatkan kesimpulan ya berpihak kepada kami gitu loh Pak. Nota resmi itu Bapak dari awal Bapak menerima nota-nota itu sebenarnya itu memang nota resmi dari pihak Sampurna atau nota pribadi dari sales itu? Dia ada 2 nota Pak. Kalau selama ini kan kita order Pak, order tuh dia tuh dari sales tuh seharusnya saya tuh mendapatkan nota pre-order. Tapi selama ini kita dari awal kita gabung di Sampurna kita tidak pernah dikasih nota pre-order, sehingga kita tidak bisa membedakan barang yang kita seharusnya terima
dan mana yang kita tidak bisa terima. Seharusnya kita dapat nota pre-order itu. Pembandingnya ya. Makanya kita tidak punya pembanding itu loh, Pak. Meski telah berusaha menghubungi pihak Sampurna untuk klarifikasi, belum ada tanggapan resmi hingga berita ini diterbitkan. Media Gatra Dewata melaporkan,